Prabowo Subianto seperti biasa tampil tanpa menyerang paslon lain dalam debat Capres kelima. Lagi-lagi, ini menunjukkan ketulusan pribadi Prabowo yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Prabowo hanya berpikir tentang gagasan dan secara tidak langsung mengajak Anies maupun Ganjar untuk beradu gagasan di debat Capres pamungkas ini. Prabowo Subianto tampil pertama sebagai paslon yang menyampaikan visi misi sesuai tema debat, yakni kebudayaan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan inklusi. Sebagai penampil pertama, Prabowo mempunyai kesempatan untuk menyerang atau menyindir paslon lain. Hal yang dilakukan Anies dan Ganjar ketika keduanya tampil sebagai pembicara pertama di debat-debat sebelumnya. Tapi Prabowo hanya memanfaatkan waktu untuk menyampaikan visi misi. Prabowo lebih memilih membicarakan gagasan yang akan dilakukan terkait tema debat jika terpilih menjadi presiden. Kami, Prabowo Gibran, kata Prabowo saat mengawali visi misinya, memiliki rencana besar bagi masa depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian
pemikiran kami yakin kami akan melaksanakan itu. Dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap yang diambil Prabowo sebagai penampil pertama di debat Capres kelima ini seolah memberikan pelajaran bagi Ganjar dan Anies bahwa lebih baik membicarakan rencana-rencana besar dan konkret untuk rakyat Indonesia ketimbang saling menyerang pribadi. Dan inilah sikap kenegarawanan seorang Prabowo Subianto. Prabowo Gibran, Man of Our Time.